Ini adalah sebuah judul yang kita mau jawab dengan simpel pagi hari ini. Yesus turun ke dunia. Apakah surga kosong? Next coba. Bapak Ibu Saudaraku, topik ini sering menjadi serangan dan pertanyaan terhadap kekristenan karena dianggap tidak masuk akal, gitu kan? Ada banyak sih pertanyaan yang mempertanyakan ketuhanan Yesus. Ada banyak pertanyaan yang mempertanyakan hal-hal seputar kristologi. Kalau Yesus dan Bapa itu satu, kenapa Yesus harus berdoa kepada Bapa? Begitu kan? Dia ada di bumi, Bapa di sorga. Kenapa dia harus berdoa kepada Bapa? Dan kemudian kita nggak akan bahas itu, tapi kita mau lihat ini. Ketika Yesus turun ke dunia, berarti dia meninggalkan tahtanya di sorga, berarti dia nggak ada di sorga, gitu kan? Nah, bagaimana kita menjawab dan memahami pertanyaan ini? Karena tentu beberapa kita kesulitan ketika kita ditanya. Kesulitan ketika kita harus menjelaskan ini kepada orang lain, karena dianggap tidak masuk akal. Next. Nah, yang jelas kita mau sepakat dulu bahwa kalau masuk akal bukan Tuhan namanya. Katakan sama-sama. Kalau masuk akal itu bukan Tuhan. Bilang saudaraku, yuk katakan sama-sama ya. Jadi ketika kita berani percaya kepada Tuhan, maka kita harus berani masuk dalam keanehan. Haleluya. Katakan sama-sama, keanehan yang kudus. 1, 2, 3. Haleluya. Itu istilah yang aneh mungkin ya saudaraku ya. Keanehan yang kudus. Biarkan kita dianggap aneh, biarkan kita dianggap gak masuk akal, asal kita seperti apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita berani percaya Tuhan, berani mengandalkan Tuhan, maka kita harus berani masuk dalam keanehan. Ya, karena ketika tabib spesialis nggak bisa ngobati wanita pendarahan 25 tahun lamanya, hartanya sudah habis, dia mengandalkan hartanya, kekayaannya, dia mengandalkan dokternya, tapi ternyata nggak sembuh. Dia hanya punya satu pengharapan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, aneh. Bagaimana kesembuhan bisa terjadi? Hanya dengan menyentuh ujung jubah Yesus. Ya, saya berharap setiap kita masuk dalam pengalaman-pengalaman keanehan ketika kita percaya kepada Tuhan, karena itu membuktikan bahwa Dia Tuhan dan Dia ada. Yang berikutnya, next. Sebentar kita akan membuktikan sedikit bahwa ilmu pengetahuan yang real, ilmu pengetahuan yang nyata saja bisa tidak masuk akal. Apalagi kita bicara soal Tuhan, apalagi kita bicara soal iman, apalagi kita bicara soal kekekalan yang melampaui akal dan logika kita. Sedangkan ilmu pengetahuan yang logik, ilmu pengetahuan yang real saja itu bisa tidak masuk akal. Next, contoh saya kasih lihat. Contoh realita yang gak masuk akal, internet. Dunia maya itu nyata atau tidak? Saya pernah sampaikan ini. Dunia maya itu sesuatu yang real atau tidak? Tergantung dari mana Pak kita melihatnya. Tapi buat saya itu real. Dunia maya, namanya maya. Maya itu sesuatu yang absurd. Maya itu sesuatu yang sepertinya nggak jelas, namanya maya. Tetapi it's real. Dunia maya itu real. Kenapa internet gak masuk akal? Misalnya contoh saja, bagaimana mungkin ketikan saya, pesan saya, dan kemudian saya kirim kepada Anda dalam 1 detik sampai kepada Anda. Ngirimnya gimana? Ya secara teknologi itu bisa dijelaskan, tapi saya percaya buat orang awam seperti kita gak masuk akal. Ngirimnya piye gitu kan? Kalau zaman dulu saya pacaran sama Bu Febe, saya di Magelang, Bu Febe di Jakarta, saya nulis pesan kepada dia dalam bentuk surat, lalu suratnya saya masukkan kotak surat, ya, kemudian oleh tukang pos dibawa ke Jakarta, dan kemudian Bu Febe baca, itu logik, itu gampang dijelaskan. Iya, saya bisa lihat prosesnya nyata. Suratnya saya tulis,
kemudian saya masukkan ke kantor pos bawa antar ke penerima, itu gampang dijelaskan, itu gampang dicerna. Tapi sekarang ketika kita WA-WA-an, ketika kita chat WhatsApp, kita tulis kalimat dan kemudian kita enter, kita kirim dalam 1 detik sampai kepada penerima. Ngirimnya jalurnya tuh lewat mana? Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ngirim file, jangankan pesan singkat, jangankan short message, jangankan pesan pendek, kita ngirim file yang ratusan halaman. Gitu ya. Kita ngirim file buku yang ratusan halaman. Kita sekali klik dalam 1 menit, beberapa detik sampai kepada penerimanya. Loh, itu bukunya dikirim lewat mana? Gitu kan? Saya mau tanya, masuk akal nggak? Tolong Pak Andri jelaskan bagaimana ngirimnya. Ngakuin enggak kalau nggak masuk akal? Buat kita nggak masuk akal kan? Gitu. Contohnya hari ini, zaman dulu orang mau kirim uang itu, ya dia harus ambil uangnya, dia jalan kaki, utuk, nyerahkan uangnya, gitu kan zaman dulu. Itu mudah dicerna, ya kan? Mudah dicerna, gitu. Dia ambil uangnya di bawah bantal. Beberapa simba-simba zaman dulu harus ambil, saudaraku, begitu kan? Dan dibalik BH-nya, saudaraku, kasih ke cucunya, diantar, ini uang untuk jajan, gitu kan? Itu mudah dijelaskan. Tapi hari ini kita punya uang ada di bank dalam bentuk digital, dan kemudian kita hanya masukkan enter rekening, dan kemudian kita send uang itu dalam sekian detik, berpindah tangan, berpindah tempat, dan itu nggak masuk akal. Percaya nggak hari ini bisa ngirim uang dalam jangka waktu yang cepat? Percaya? Kalau nggak percaya coba buka BMK-nya, saya kasih tahu nomor rekening saya. Haleluya. Nanti saya buka HP-nya, dalam sekejap saya akan kasih tunjuk bahwa uangmu berpindah kepada rekening saya. Ayo. Kalau nggak percaya coba hari ini ya, tak izinkan buka WA-nya, buka HP-nya, buka M-Banking-nya, dan kemudian saya informasikan nomor rekening saya, dan saya akan buktikan dalam waktu sekejap. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Itu akan terkirim, berpindah tangan, berpindah tempat. Loh, logikanya gimana sih? Gitu. Saya percaya itu bisa dijelaskan, tetapi buat orang awam itu nggak masuk akal. Loh, data kita tersimpan di mana sih? Di mana data kita tersimpan? Google Foto, kita foto sekarang, makanya kenapa orang jarang cetak foto? Karena kita bisa nyimpen foto di internet, di awan-awan. Loh, itu kesimpan di mana? Dan itu tetap ada loh, saudaraku. Jejak digital tetap ada. Album kita bisa rusak, tapi kita nyimpen foto di internet. Loh, kesimpannya tuh di mana? Kita nggak bisa lihat, tapi ada. Nah, saya ingin sedang membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang real saja bisa nggak masuk akal. Kenapa kita mempertanyakan hal-hal kekekalan yang jauh melampaui logika kita untuk diutak-utik secara akal? Next. Saya dulu berpikir ada mesin fotokopi. Saya dulu diajak Pak Doni fotokopi. Saya berpikir, waktu kecil saya berpikir, luar biasa ya orang di dalam fotokopi itu bisa nulis dengan cepat gitu ya, lalu mengeluarkan kertas gitu. Jadi saya pikir dalam mesin fotokopi itu ada orangnya gitu. Jadi ada file, ya kan, ada file di foto gitu kan, dan kemudian ada orang di dalamnya ngeluarin red. Saya berpikir waktu kecil gitu, saudaraku. Iya. Ada orang di dalam mesin fotokopi. Lalu kemudian saya lihat ada orang pakai mesin cuci. Ini kecil saya, saudara, tidak masuk akal. Saya pikir di dalam itu, cepet banget ya, ada orang di dalam mesin cuci yang, haleluya, puji Tuhan, cepat sekali dan bersih gitu. Coba diputar-putar, ada orang yang ada dalam mesin cuci. Di ATM saya berpikir ada orang yang dengan cepat ngeluarin uang gitu loh. Saya berpikir ada orang dalam ATM. Nggak masuk akal. Ilmu pengetahuan bisa nggak masuk akal. Apalagi kita bicara soal iman. Via Open, saya mau cerita sedikit tentang Via Open. Satu kali ada sebuah restoran memasang pelang ini Via Open. Nah, si Mukiti, saudaraku, ke Amerika pertama kali.
Mukidi pikir ini oven. Ya saudaraku ya. Wah, Amerika luar biasa ya. Padahal restoran gede saudaraku. Ya oven. Dipikir itu oven. Karena Mukidi nggak bisa ngomong F saudaraku ya. Nggak bisa ngomong V. Open. Haleluya ya. Seperti beberapa orang ya. Siapa bilang orang Jawa itu nggak bisa ngomong oven. Gitu kan. Ya, jadi nggak bisa ngomong oven. Jadi dia pikir oven. Oh ini oven raksasa. Tiba-tiba ada seorang bule, saudaraku, dia mau masuk restoran. Dia cegat. Sir, no, jangan. Dia bilang jangan. Itu panas, itu open. Oh, itu open, jangan, kamu akan panas nanti. Tapi orang bule bingung, kenapa dia mau masuk restoran nggak boleh gitu kan. Bule putih, masuk saudaraku. Waduh, dia tegang, dia lihat akan apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi setelah ini? Setelah itu dari dalam keluar negro saudaraku. Nah bener kan, sudah tak bilang jangan masuk oven. Kamu gosong sekarang gitu saudaraku. Saudaraku dia bingung saudaraku, yang masuk bule saudaraku, yang keluar negro. Dia bingung, wah aku sudah bilang gosong kan, rasain, aku sudah bilang jangan masuk. Haleluya, puji Tuhan ya. Teknologi bisa gak masuk akal. Teknologi bisa gak masuk akal. Nah apalagi kita menjelaskan soal iman percaya kita. Next yang berikutnya ya. Lihat, ini keterbatasan pikiran manusia yang dibatasi ruang dan waktu. Jadi mereka berpikir secara logis bahwa Yesus seperti kita yang dibatasi ruang dan waktu. Kita tidak bisa ada di dua tempat yang berbeda. Setuju ya? Kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan mereka berpikir Yesus juga sama seperti kita yang tidak bisa berada di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu. Gak bisa. Mereka berpikir bagaimana mungkin Yesus turun dari surga ke dunia berarti surganya kosong. Dia gak ada di sana. Lihat apa yang di depan. Saya mau klik satu kali dan Anda lihat. Coba sama-sama ya. Nah lihat tuh. Ketika Yesus, ulang lagi ada yang ketinggalan. Ketika Yesus, mundur. Ketika Yesus dari surga dia turun ke dunia, berarti surganya kosong dong. Logis? Logis. Kalau itu menurut kita, kalau itu dalam kerangka berpikir kita yang dibatasi oleh ruang dan waktu, surganya kosong dong. Ya, tetapi bagaimana kita memahami itu? Next. Mereka berpikir sama seperti Yesus saat di dunia. Sekarang kita tinggalkan surganya dulu, kita zoom in ke dunia. Betul, ya. Animasinya hilang ya. Oh ya, animasinya hilang. Saya sebenarnya sudah kasih animation. Ya, jadi ketika Yesus ada di Galilea, dia tidak bisa ada di Kapernaum dalam satu waktu. Oh ada bisa ya, oh kok bisa ya, mujizat. Ini keanehan terjadi, haleluya ya. Ini di sini saya hilang, di situ kok bisa ya. Makanya ini keanehan yang berikutnya ya, puji Tuhan. Oke ya. Jadi ketika dia di Galilea, dia nggak bisa di Kapernaum. Ketika dia di Kapernaum, dia nggak ada di Galilea. Itu dalam tubuh fisiknya. Sama. Yang kedua, ketika dia di Kana, dia nggak ada di Nazaret. Ketika dia di Nazaret, dia tidak ada di Kana. Kenapa begitu? Di dunia saat Yesus ada di satu tempat, dia tidak bisa ada di tempat yang lain. Kenapa? Ini hanya berlaku di dunia fisik, di mana Yesus menjelma di dalam tubuh fisik. Jadi karena di dunia dia dengan kerelaannya menjelma, ia menjadi manusia dengan kerelaannya, bukan dipaksa oleh situasi. Karena kasihnya, karena misinya, maka dia yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dia yang adalah roh, dia rela untuk dibatasi dengan tubuh fisik. Memang kemudian konsekuensinya di dunia, dia tidak maha hadir ketika Yesus dalam tubuh fisiknya. Tetapi kan hakikatnya sebenarnya dia roh. Kalau kita tinggalkan dunia dan kemudian kita lihat lagi lebih luas dari dunia, dia tetap ada di mana-mana. Next. Apa yang diajarkan Alkitab? Ya, jangan diklik dulu ya, nanti kliknya bareng ya. Yesus tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia omnipresent atau maha hadir. Jadi saat dia turun ke bumi, dia juga tetap ada di sorga. Allah adalah roh,
jika dia menjadi terbatas oleh fisik di dunia, itu karena kerelaannya dan kasihnya demi keselamatan manusia. Jadi ketika dia ada di surga, dia juga ada di dunia. Yuk kita klik ya, 1, 2, 3. Ketika dia turun ke dunia, dia juga ada di surga. Kenapa? Karena dia maha hadir. Iya, di dunia dibatasi fisik, tapi dia adalah roh. Nah, ada begitu banyak pertanyaan sehubungan itu, saudaraku ya. Puji Tuhan. Next, coba. Jadi, Yesus bisa ada dimanapun. Dia juga bisa ke neraka dia jika mau. Dan pernah terjadi ketika dia bangkit, ketika dia mati, dia pergi ke neraka. Jadi Yesus bisa ada di mana saja. Ya. Dia ada di surga, dia ada di dunia, dia ada di neraka juga bisa kalau dia mau. Haleluya. Dan saya mau tanya, hari ini Yesus ada di dunia apa enggak? Yesus ada di surga, tapi kehadirannya diwakili, direpresentasikan oleh Roh Kudus yang maha hadir. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Sehingga walaupun hari ini Yesus ada di surga, tetapi ada penolong yang lain, berbeda tetapi setara, gitu ya. Fion sudah pernah menjelaskan itu. Nah, dari sini bukan hanya surga, bukan hanya dunia, bukan hanya neraka, tetapi Yesus bisa ada di mana-mana. Coba klik satu kali. Dia ada di sini. Klik satu kali. Dia bisa ada di sini. Klik satu kali. Dia bisa ada di sini. Klik satu kali. Dia bisa ada di sini. Klik lagi. Dan dia menguasai alam semesta. Nah, kalau dengan penjelasan ini saya harap kita paham bahwa pertanyaan bahwa kalau Yesus turun ke dunia lalu surga kosong, itu pertanyaan yang karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dia tetap ada di sana. Makanya bagaimana kita memahami bahwa dia ada di masa lalu kita, dia ada di masa kini kita, dan dia ada di masa depan kita. Saya pernah menjelaskan itu, ya. Hidup kita itu seperti kepalan tangan saya ini. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Ada past, ada present time, ada future, gitu kan. Nah ini dunia kita yang kecil. Sementara Tuhan itu tidak dibatasi oleh jangka waktu hidup kita. Dia besar. Makanya dia ada di masa lalu, dia ada di masa kini, dan dia ada di masa yang akan datang. Gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Yohanes 8 ayat 58. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ego Emi. Ini khotbah tahun 2019 kalau saya nggak salah. Ya, saya pernah menjelaskan ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini ayat 58. Dan ayat 59, orang Yahudi ambil batu mau lempar Yesus. Kenapa? Ini penistaan. Ini isu yang sensitif. Mereka berkata, Abraham itu bapak kami, bla bla bla. Bagaimana kamu berkata bahwa engkau sudah ada sebelum Abraham ada? Buat mereka, Yesus dilihat hanya sebagai manusia. Buat mereka nggak masuk akal kalau Yesus itu lebih tua dari Abraham. Mereka lihat anak tukang kayu kok. Mereka lihat anaknya Yusuf kok. Mereka ngerti ibunya, mereka ngerti mereka ngerti saudara-saudaranya. Jadi mereka ambil batu lalu Yesus mau dilempari setelah dia ngomong ini. Gitu. Mereka nggak paham. Mereka nggak paham. Lanjut. Nah, kenapa seperti itu? Ya. Dalam bahasa Inggris, saudaraku, before Abraham was, I am. Perhatikan ya, before Abraham was, I am. Lanjut. Nah itu mengingatkan kita dengan ketika dia menampakkan diri kepada Musa. Keluaran, ya, Exodus 3.
Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. I am who I am. Jadi sama enggak? Apa yang dikatakan di ayat ini sebenarnya sama dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 tadi. Dan ayat ini muncul ribuan tahun sebelum Yesus menjelma menjadi manusia. Firman Allah kepadaku, kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi maksudnya Musa ini tanya sama Tuhan, Tuhan aku kan diutus kepada bangsa Israel. Kalau mereka tanya pengutusku itu siapa? Ya jawab saja, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Gitu ya. Aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan intinya menyatakan dirinya sebagai I am. Makanya nyambung khotbahnya Vion, ketika di tengah badai, ketika di tengah angin sakal, murid-muridnya mengira dia hantu, Yesus berkata, tenang, ini aku. Gitu kan? Ketika di tengah goncangan angin sakal, Yesus ingin menenangkan murid-muridnya, tenang, ini aku. Dan dia mengucapkan itu berkali-kali di sepanjang firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan sudah ada sejak perjanjian lama, Yesus sudah ada sejak perjanjian lama. Sehingga tidak susah untuk memahami buat kita orang percaya bahwa ketika dia turun di dunia, dia juga tetap ada di sorga. Karena dia penguasa dari segala sesuatu. Lanjut. I am. Ya. Ini satu nama, ini satu figur, ini satu pernyataan yang berkuasa. Aku ada. Ego eimi. Secara harafiah berkata aku ada, akulah dia. Aku adalah, aku ada, akulah. Jadi kita bisa terjemahkan Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah penjagaku, boleh. Tuhan adalah guruku, boleh. Tuhan adalah bapakku, boleh. Tuhan adalah kekasihku, boleh saudaraku. Apa saja. Tuhan adalah advokatku, my advocate, ya. Apalagi Tuhan adalah apalagi? Pelatihku, bisa. Tuhan adalah panglimaku, ada. I am. Kenapa dia hanya berkata I am? Dia segalanya. Katakan sama-sama, Yesus segalanya bagiku. 1, 2, 3, haleluya, ya. Dia nggak hanya ngomong aku adalah guru, titik. Enggak, saudaraku. Aku adalah nabi, titik. Enggak, saudaraku. Di kepercayaan yang lain, ketika pendiri atau pelopor dari agama itu berkata, ya dia aku hanya nabi, aku hanya rasul misalnya, titik. Tapi Tuhan cukup berkata, ya, I am who I am. Jadi cukup, I am. Sudah, terjemahkan sendiri, terserah pengalamanmu seperti apa. Ya, dia adalah mentorku, bisa saudara. Dia adalah dokterku, bisa. Cukup, I am. Aku ada, akulah dia. Aku adalah, aku ada, akulah. Apa saja. Ya. Next yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat dalam sepanjang kitab Yohanes ada 7 kali dia berkata I am. Ya, Yohanes 6 35a, akulah roti hidup. I'm the bread of life. Ya, Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yohanes 10 7 dan 9, akulah pintu. Yohanes 10 11 14, akulah gembala yang baik. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar. Weh, ini baru di Yohanes. Belum apa yang dia wahyukan kepada penulis-penulis Alkitab yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bersyukurlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Katakan sama-sama, Tuhan maha hadir, haleluya, ya. Katakan dia juga maha kuasa, katakan haleluya. Katakan dia maha tahu, katakan, ya. Omniscience, omnipresent, omnipotent, ya, haleluya. Dia Tuhan yang maha kuasa. Oke, bagian yang terakhir, musik siap. Lihat, saudaraku, klik 1 kali. Saya pernah menjelaskan ini pengulangan saja.
Ini saya gambarkan sebagai masa hidup kita. Iya. Next yang berikutnya. Masa hidup kita diawali dengan start of life, ya. Early of life, awal kehidupan. Kita ada titik mulainya. Oke? Kemudian tentu kita percaya akan ada akhir kehidupan, end of time. Ya, end of life. Oke ya. Awal dan ada akhir. Hari ini di mana? Klik satu kali. Hari ini adalah masa kini, present time. Masih berjalan. Makanya panahnya belum sampai di ujung karena kita belum sampai di akhir, ya. Hari ini kita masih hidup. Yang masih hidup katakan haleluya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Kita masih hidup. Inilah hidup kita yang terbatas. Jadi hidup kita kalau mau digambarkan secara simpel, secara desain grafis ya begini aja udah. Ini hidup kita, hidup Denny, hidup Febe, hidup Bapak Ibu Saudaraku, ya begini aja, udah. Gitu. Simple, singkat. Ada awalnya, kita sedang ada di masa kini, dan kita akan sampai kepada akhir kehidupan. Pertanyaannya, Tuhan ada di mana? Next. Oke ya, sebentar. Ini masa lalu, kemudian next. Klik, ada masa lalu, ada masa depan. Oke ya. Ada past, ada future. Oke. Tuhan ada di mana? Next. Tuhan itu ada di sekeliling hidup kita. Dan ini sebenarnya masih tidak tepat penggambaran ini karena penggambaran ini juga terbatas oleh ruang, toh. Penggambaran ini juga terbatas oleh kotak karena keterbatasan monitor. Tapi Tuhan lebih besar dari kotak ini. Iya, hanya keterbatasan alat saja. Tapi Tuhan lebih besar dari alat itu. Artinya ketika Tuhan menguasai masa lalu, masa kini dan masa depan kita, next, dia bisa ada di sini, keluarin semua. Dia bisa ada di segala tempat, Tuhan ada di mana-mana. Kenapa kita harus takut? Yesus itu maha hadir, dia maha kuasa, dia maha tahu. Iya, lihat, lanjut, keluarin juga semuanya, keluarin. Nah, itulah Tuhan kita, ya. Jadi hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku percaya, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku, menantikanmu. Aku percaya Kau penuh pengharapanku Tuhan. pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Tuhan, katakan dari hatimu. Engkau Yesus. Haus
tempat dudukmu sembah Dia. Di segala waktu andalkan Dia. Mungkin di tanggal tua seperti ini engkau perlu mengandalkan Dia. Ketika di sekelilingmu tidak bisa diandalkan, andalkan Yesus lebih dari doktermu. Andalkan Yesus lebih dari pakar apapun. Andalkan Yesus lebih dari gembalamu. Andalkan Yesus lebih dari pasanganmu. Andalkan Yesus lebih dari anakmu. Andalkan Yesus lebih dari suamimu. Saya tahu ada beberapa orang yang sedang bergumul, ada beberapa orang yang sedang susah dan berseru-seru kepada Tuhan. Saat ini andalkan Dia. Di tempat dudukmu sebelum engkau berdiri, menghormati dan menyembah Dia. Mari bicara kepada Tuhan. Tuhan, buat pengalaman hidupku ini membuat aku percaya kepadamu. Buat situasi hidupku hari ini membuat aku semakin jatuh cinta kepadamu. Buat situasi hidupku hari ini membuat aku mengandalkan Engkau lebih lagi. Ketika semua mengecewakan, Engkau pribadi yang memuaskan. Ketika semuanya gagal, Engkau pribadi yang selalu sukses. Ketika semuanya lemah, Engkau pribadi yang tetap kuat untukku Tuhan. Bapa, kami menyembah Engkau. Mari sembah Dia dengan lembut. Haleluya. Biarkan Dia berbicara, biarkan Dia menjamah. Kalau engkau ada di posisi yang sedang sukses hari ini, andalkan Tuhan. Sebab akan ada waktunya kegagalan itu datang. Kalau hari ini engkau sedang diberkati, andalkan Dia. Sebab ada waktunya keuangan kita diuji. Kalau engkau sedang sehat hari ini, andalkan Dia. Sebab ada waktunya engkau sakit. Haleluya. Dalam kuat, dalam lemah, kami mengandalkan Tuhan. Dalam sukses, dalam gagal, kami mengandalkan Tuhan. Bersama-sama sebelum kita pulang. Yang sedang ada di puncak, andalkan Tuhan. Sebab ada waktunya Tuhan izinkan engkau turun ke jurang. Yang sedang ada di awan-awan, andalkan Tuhan.
Sebab pada waktunya Tuhan menurunkan engkau, mengizinkan engkau turun di lembah yang terdalam. Yang sedang mengibarkan bendera kemenangan, andalkan Tuhan. Sebab pada waktunya engkau mengibarkan bendera putih menyerah. Bendera putih tanda tidak berdaya. Engkau yang sedang berjaya hari ini, andalkan Tuhan. Ada saatnya kita kehilangan daya kita. Apalagi engkau yang sedang susah, yang sedang sakit, yang sedang terpuruk, yang sedang gagal, yang sedang tertolak, yang sedang terluka, andalkan Tuhan. Sebelum pulang, mari katakan sekali lagi, Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Haleluya. Siapapun juga, Engkau yang kami percaya. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari angkat tanganmu. satu-satunya yang ku percaya. You are my source. Engkau sumberku Tuhan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya. Satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Biarkan sekarang kau pulang. Biarkan aku adalah aku menyertaimu. Biarkan Tuhan yang segala-galanya menyertai hidupmu. Yes, Tuhan. Dalam keluargamu, dalam Amin. pekerjaanmu, Amin. dalam studimu. Yes, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak kami yang sedang menjalani ujian. Biarkan Tuhan menolong mereka, Amin. memberikan ketenangan mereka. Amin. Mereka tidak stres, mereka Ya. tidak tertekan, dan Ya. mereka bisa mengerjakan ulangan-ulangan Ya. dengan baik, nilai mereka maksimal. Ya. Berkati orang-orang tua yang juga menjalani ujian setiap hari, Yes. ujian kehidupan, berikan Ya. kekuatan kepada Amin umat-umat-Mu. Tuhan. Dan sekarang pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus menyertai roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Diberkatilah dengan perlindungan yang sempurna. Amin. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Amin. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.